Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Falullah Ramadan dengan BP 181085-2017 akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudulkan Peran Tencent Games sebagai aktor korporat diplomasi Tiongkok di Indonesia. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan yang dimulai dari latar belakang. Tiongkok mulai serius untuk mendorong ekonomi digital dimulai pada tahun 2015 lewat kebijakan Internet Plus. Pada tahun 2003, program TV Tiongkok yaitu CCTV atau China Central Television menayangkan film dokumentasi turnamen e-sport yang diadakan di Korea Selatan yang menyoroti pemain Tiongkok yang berhasil meraih 3 medali emas, 1 perak, dan juga 1 perunggu. Tencent pertama kali didirikan pada tahun 1998 oleh Ma Huateng. Tencent sebagai sebuah perusahaan swasta memiliki kaitan dengan pemerintahan Tiongkok yang komunis. Perusahaan atau otoritas swasta seperti Tencent pada abad ke-21 semakin diperhitungkan karena mulai memiliki dominasi yang lebih besar dan bahkan dapat menyaingi kekuatan sebuah negara. Pada tahun 2020, Indonesia merupakan pasar e-sport terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah gamers mencapai angka 43,7 juta. Angka yang besar ini tentu saja dapat menjadi sebuah peluang bagi Tencent untuk menjalankan peran mereka sebagai aktor korporat diplomasi Tiongkok di Indonesia. Tencent semakin dikenal di Indonesia setelah salah satu game yang dikembangkan oleh mereka yaitu PUBG Mobile booming di Indonesia pada tahun 2018. Berikutnya, rumusan masalah. Naiknya popularitas dari game online menciptakan peluang baru akan adanya peran lebih lanjut yang dapat diciptakan lewat game online atau e-sport dalam membentuk persepsi diplomasi publik. Tencent sebagai salah satu game developer memainkan peran untuk mempromosikan diplomasi publik lewat budaya atau kekayaan kultur Tiongkok di dalam game dan menjalankan peran sebagai salah satu aktor yang memiliki tujuan memajukan ekonomi digital Tiongkok. Menargetkan Dengan menargetkan para komunitas gamers dan juga publik, Tencent memiliki upaya untuk mempromosikan nilai-nilai, budaya, dan inisiatif kebijakan Tiongkok di Indonesia. Melalui Tencent, sebagai aktor yang mengambil peran, dan penelitian ini akan coba dianalisis apa peran Tencent sebagai aktor korporat diplomasi Tiongkok di Indonesia. Lalu lanjut ke pertanyaan penelitian. Apa peran Tencent Games sebagai aktor korporat diplomasi Tiongkok di Indonesia? Lalu tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis peran Tencent Games sebagai aktor korporat diplomasi Tiongkok di Indonesia. Lalu, manfaat penelitian. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti untuk melihat isu-isu yang lebih mendalam tentang topik penelitian ini dan juga dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya yang memiliki kaitan dengan penelitian ini serta diharapkan dapat menambah wawasan pembaca terutama dalam studi hubungan internasional. Lalu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau acuan terutama bagi pemerintah atau perusahaan ataupun sektor lainnya, khususnya di Indonesia, dalam memanfaatkan industri e-sport sebagai salah satu media untuk mencapai kepentingan negara. Berikut adalah studi pustaka ya. Lalu lanjut ke kerangka konseptual. Dalam corporate diplomasi atau diplomasi korporat, negara tetap menjadi pusat dari berjalannya diplomasi publik. Namun terdapat peningkatan dukungan terhadap anggapan kepada aktor negara, termasuk perusahaan internasional, di mana mereka dapat memainkan peran dan berkontribusi pada hasil diplomasi publik, menurut Candice Award. Lalu yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah kontribusi Tencent sebagai aktor corporate diplomasi dalam kultural diplomasi, foreign investment, branding place atau destination, brands and products, dan juga corporate social responsibility atau CSR. Berlanjut ke metode penelitian, pendekatan penelitiannya digunakan adalah kualitatif, lalu jenis penelitian adalah deskriptif, lalu batasan penelitian rentang dari 2018 sampai 2025, lalu teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan. Lalu unit analisis
adalah pelaku Tencent yang berkaitan dengan aktivitas yang nantinya akan memberikan peran mereka sebagai corporate diplomasi, lalu unit eksplorasi, eh, yang penelitian ini adalah corporate diplomasi Tiongkok di Indonesia, lalu level analisis berfokus kepada Tencent Games sebagai unit kelompok yang akan diteliti, lalu teknik analisis datanya adalah deteksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Lalu sistemika penulisannya yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 sejarah dan perkembangan e-sport dan Tencent Games, bab ketiga e-sport dan Tencent serta perkembangannya di Asia Tenggara dan di Indonesia, lalu yang keempat, bab keempat peran Tencent Games sebagai aktor korporat diplomasi Tiongkok di Indonesia, sebagai korporat diplomasi di Indonesia, lalu yang kelima adalah penutup. Lanjut ke bab 2 sejarah dan perkembangan e-sport dan Tencent Games. Sejarah e-sport dan perkembangan e-sport. E-sport mulai dikenal pada tahun 1972. Kompetisi kompetisi e-sport pertama kali diadakan di Universitas Stanford dan dinamakan dengan Intergalactic Space War Olympic. Lalu kejuaraan World Cyber Games atau WCG merupakan salah satu ajang kejuaraan e-sport terbesar yang mulai diadakan pada tahun 2000 di Korea Selatan. Awal mula perkembangan e-sport di Tiongkok. Naiknya Deng Xiaoping pada tahun 1978 membuka pintu ekonomi yang lebih lebar. Setelah adanya reformasi dan keterbukaan nasional pada tahun 1978, Tiongkok mulai mengizinkan untuk memiliki untuk mengizinkan untuk kepemilikan seperti properti pribadi, investasi, dan juga perdagangan asing yang berjalan dengan cepat. Lalu pada tahun 1990 menjadi awal awal zaman puncak bagi industri video game Tiongkok. Tiongkok mengakui e-sport sebagai salah satu olahraga resmi pada tahun 2003. Hal ini di awalnya didorong oleh program TV Tiongkok yaitu CCTV yang ikut menayangkan film dokumenter salah satu turnamen e-sport yang diadakan di Korea Selatan pada tahun 2003. Tiongkok mengakui e-sport sebagai profesi resmi berdasarkan rekomendasi Otoritas Pengujian Pekerjaan dari Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial. Demi menjaga Tiongkok agar tetap kompetitif dalam persaingan industri e-sport, dalam 3 hingga 4 tahun ke depan, Tencent Holdings memperkirakan bahwa Tiongkok akan membutuhkan setidaknya 2 juta talenta. Industri e-sport di Tiongkok. Pada tahun 2004, Kementerian Olahraga Tiongkok dan All China Sport Federation (ACSF) untuk pertama kalinya meluncurkan China E-Sport Game atau CEG pada tahun 2003. Pada tahun 2009, Tiongkok meraih pencapaian yang besar. Tiongkok berhasil menggeser negara besar seperti Amerika Serikat sebagai pasar game online terbesar internasional dan sebagai pasar permainan digital terbesar di dunia pada tahun 2016. Penyelenggaraan acara-acara e-sport di Tiongkok pada zaman sebelum tahun 2010 sebagian besar hanya diselenggarakan oleh para penggemar dan sponsor pihak ketiga dalam skala yang kecil. Wang Xichong yang dijuluki sebagai putra terkaya Tiongkok melakukan investasi yang besar dalam perkembangan e-sport di Tiongkok sejak tahun 2011. Investasi ini kemudian menarik miliarder lain untuk berinvestasi ke industri e-sport Tiongkok. Wang Xichong juga memimpin beberapa klub e-sport di Tiongkok untuk mendirikan organisasi ACE atau Association Associ- Association of China E-sport di tahun 2011. Tencent memiliki perbedaan dengan Wang Xichong dan miliarder Tiongkok lain yang lebih berfokus dalam investasi pada klub e-sport. Tencent sebagian besar berkontribusi pada industri dan rantai nilai yang berada di bawah payung regulasi yang disediakan oleh otoritas Tiongkok. Lalu faktor yang mempengaruhi industri e-sport di Tiongkok. Yang pertama, ekonomi digital dan e-sport. Tiongkok mendorong ekonomi digital untuk menata ulang ekonomi mereka yang awalnya berpusat kepada manufaktur atau pemrosesan barang mentah menjadi ekonomi pengetahuan seperti ekonomi digital. Bagi Tiongkok, ekonomi digital merupakan alat penting untuk menata ulang perekonomian yang pada awalnya bergantung pada teknologi asing
menjadi negara yang memiliki inovasi dan merek asli Tiongkok. Yang diresmikan oleh Li Keqiang sebagai Perdana Menteri Tiongkok pada tahun 2015, kemudian dituangkan dalam laporan pemerintah. Internet Plus merupakan perwujudan Tiongkok dari ekonomi digital mereka. Internet Plus sendiri memiliki beberapa penggerak besar seperti perusahaan BAT atau Baidu, Alibaba, dan juga Tencent. Sebagai salah satu negara yang memiliki ekonomi terbesar di dunia, Tiongkok tidak ingin hanya menjadi konsumen dalam pasar game maupun e-sport global. Tiongkok juga ingin menjadi pemain utama dan menentukan dalam industri tersebut. Tiongkok telah melalui perjalanan panjang dan melakukan kerjasama demi meningkatkan kapasitas mereka sebagai pemimpin dan tidak hanya sekedar sebagai pengikut dalam ekonomi digital baru dan mengambil peluang untuk melampaui dominasi yang ditunjukkan oleh Amerika dan Barat dalam industri. Respon dan juga urgensi Tiongkok. Pada tahun 2003, Tiongkok mengakui e-sport sebagai olahraga resmi. Lalu MIC atau Made in China 2025 adalah inisiatif dari Tiongkok yang bertujuan untuk mengamankan posisi Tiongkok dalam industri teknologi dan menjadi pusat kekuatan global. MIC diluncurkan pada tahun 2015 dengan tujuan untuk memodernisasi kemampuan dari industri Tiongkok. Xi Jinping menyadari bahwa penting bagi Tiongkok untuk harus menjadi lebih mandiri dalam teknologi. Lalu pada tahun 2019, Beijing meluncurkan pedoman untuk perkembangan industri game yang bertujuan untuk memanfaatkan game sebagai media untuk menceritakan Tiongkok ke dunia internasional dengan cara yang menarik. Pada tahun 2022, pemerintah Shenzhen memiliki rencana untuk memajukan industri e-sport. Dukungan kepada industri kompetitif gaming yang dilakukan oleh pemerintah Shenzhen dengan memberikan dana hadiah sebesar 2 juta yuan atau sekitar 4,4 miliar rupiah untuk game yang dikembangkan dan dirilis di Shenzhen. Lalu pemerintah Hangzhou juga ikut menggelontorkan dana tahunan sebesar 100 juta yuan untuk mendukung permainan video dan e-sport. Langkah ini juga diambil untuk persiapan Tiongkok untuk menjadi tuan rumah dari Asian Games 2023, di mana e-sport juga menjadi salah satu cabang olahraga resmi dalam perebutan medali. Lalu sejarah perkembangan dan juga produk Tencent. Tencent didirikan oleh Ma Huateng dan temannya pada tahun 1998 dan meluncurkan produk pertama mereka di tahun 1999. Melihat industri mobile yang semakin berkembang, pada tahun 2011, Tencent meluncurkan aplikasi populer mereka yaitu WeChat. Selain membuat game, Tencent juga mengambil langkah dengan menjadi perusahaan yang menerbitkan game di Tiongkok. Pada tahun 2015, Tencent mengakuisisi 100% saham dari Riot Games yang merupakan developer games asal Amerika Serikat. Menurut laporan Newzoo, Tencent merupakan perusahaan game yang mendapatkan nilai pendapatan terbanyak pada tahun 2023. Hubungan Tencent dan Tiongkok. Tulisan The Nexus Between State and Corporate China Tencent Force Collaboration in Governing Game Industry menjelaskan adanya keterlibatan antara Tiongkok sebagai negara komunis dengan Tencent yang merupakan perusahaan teknologi swasta. Perusahaan atau otoritas swasta muncul sebagai aktor yang layak diperhitungkan dalam hubungan internasional dan juga dinamika ekonomi politik global. Tiongkok tidak memiliki instrumen dan kapasitas untuk mengatur sektor berupa melakukan penyaringan terhadap informasi internet yang keluar dari Tiongkok secara langsung. Tiongkok melakukan tindakan untuk memberlakukan industri regulasi dan melakukan pemaksaan kepada Tencent. Tiongkok mendorong pengembang dan penerbit game seperti Tencent untuk memproduksi game yang memiliki nilai ideologi Tiongkok dan bernilai patriotisme, seperti game yang dirilis pada tahun 2017 yaitu Excellent Speech Clap for Xi Jinping, dan pada tahun 2019 yang bernama Homeland Dream yang merupakan hasil kolaborasi Tencent dengan surat kabar pemerintah yaitu People's Daily yang diluncurkan sebagai peringatan 70 tahun berdirinya Republik Rakyat Tiongkok tepat di tanggal 1 Oktober. Tencent telah berhasil mengubah platform mereka menjadi industri kreatif baru yang mengandung integrasi budaya, industri, dan teknologi digital yang konsisten seperti game
Seperti seperti game menjadi industri baru yaitu e-sport yang telah diakui Tiongkok sebagai olahraga resmi. Produk Tencent Games. Sebagai perusahaan yang juga berbisnis dalam industri game dan e-sport, Tencent memiliki produk yang mereka rilis secara langsung ataupun menjadi penerbit atau hak milik dari game-game populer yang ada di dunia. Beberapa game tersebut adalah PUBG Mobile, Honor of Kings, Valorant, dan League of Legends. Lanjut ke bab 3, yaitu e-sport dan Tencent serta perkembangannya di Asia Tenggara dan Indonesia. Perkembangan e-sport di Asia Tenggara. Pertumbuhan e-sport menurut Nico Partners diperkirakan akan mencapai 7,2 miliar US dollar pada tahun 2027 untuk gabungan dari 6 negara Asia Tenggara, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Indonesia. Bermula dari kemitraan antara ASF, Asian Electronic Sports Federation, dan Big Data Development Bureau, di China Asian Esport Industry Week diadakan di Nanning, Tiongkok pada tahun 2024. Untuk memulai ekspansi ke pasar Asia Tenggara, Tencent mendirikan kantor mereka di Singapura pada tahun 2020. Tencent dan juga C Limited menandatangani perjanjian 5 tahun antara kedua belah pihak, yaitu Right of First Refusal. Perjanjian ini memungkinkan untuk merilis dan menjual game yang dikembangkan oleh Tencent di kawasan Taiwan dan negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand lewat divisi game mereka yaitu Garena. E-sport di Indonesia. E-sport sendiri diyakini memulai pada uh, liganya pada tahun 2000 pada tahun 1999-an melalui kompetisi yang diadakan oleh Liga Game. Faktor yang mendorong pertumbuhan industri sport Tiongkok. Indonesia dan Tiongkok sama-sama menjunjung nasionalisme. Nasionalisme yang besar ini menjadi alasan pemain tertarik untuk bermain game tertentu. Selain nasionalisme dan kemiripan geografis dan penduduk, pasar game Tiongkok dan Indonesia sama-sama didominasi oleh mobile game atau game seluler. Regional Vice President APAC, APAC Tyson mengungkap bahwa game buatan game developer Tiongkok mencatat angka unduhan mencapai 30% dari total unduhan game di Indonesia. Pengembangan e-sport oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI pada Agustus 2020 menjadi pemicu perusahaan Tiongkok untuk mulai lebih jauh masuki pasar Indonesia. Lokalisasi dan budaya. Salah satu bentuk lokalisasi yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan mengadaptasi atau menerjemahkan elemen antarmuka pengguna atau user interface atau UI. Lalu, menurut survei yang dilakukan oleh Nico Partners, lokalisasi adalah aspek yang penting bagi para gamers di Indonesia. Adanya lokalisasi dimanfaatkan oleh developer untuk melakukan kerjasama dengan pihak negara tujuannya dalam memasukkan aspek budaya dari negara developer ataupun negara yang akan ditujui, seperti antara Tiongkok dan Indonesia. Lokalisasi budaya dan produk Tencent di Indonesia. Beberapa game yang dikembangkan oleh studio milik Tencent, yaitu PUBG Mobile, Honor of Kings, Valorant, dan Arena of Valor atau AOV telah memasukkan opsi bahasa Indonesia ke dalam UI mereka. Tencent menghadirkan superhero asli Indonesia yaitu Gundala dan menjadikan Gundala sebagai superhero pertama asal Asia Tenggara yang hadir di PUBG Mobile. PUBG menghadirkan map yang terinspirasi dari Indonesia yaitu map Nusa yang terinspirasi dari Bali dan nama Nusantara. Lalu PUBG juga membawakan update Mountain Sanctum dan juga merilis map Rondo yang kaya akan infrastruktur dan kultur dari Tiongkok. Honor of Kings dirilis pada tahun 2024. Honor of Kings juga merilis skin untuk salah satu game atau hero mereka yaitu Lam dengan skin yang bertemakan budaya silat. Nama-nama tokoh legendaris dari Tiongkok juga masuk ke dalam
Honor of Kings yang menunjukkan keseriusan Tencent dan HOK untuk mengenalkan budaya Tiongkok dengan cara yang lebih modern. Investasi Tencent dan ekosistem e-sport di Indonesia. Tencent lewat Tencent Cloud berkolaborasi dengan platform streaming Indonesia yaitu GOX. Lalu, Tencent menyelenggarakan Tencent Cloud Day pertama kali di Indonesia pada tahun 2025. Lalu lanjut ke bab 4, yaitu peran Tencent Games sebagai aktor kooperatif diplomasi Tiongkok di Indonesia. Membangun brand dan produk. Tencent dan PUBG Mobile melakukan kolaborasi dengan produk internasional untuk mendapatkan audiens yang baru dan juga exposure global. Strategi ini dilakukan Tencent lewat kolaborasi dengan brand ternama seperti Dragon Ball, Ducati, Alan Walker, Blackpink, Gundala, Attack on Titan, Tekken, Tesla, dan berbagai brand populer lain. Agar mereka dapat lebih jauh memasuki pasar dan industri sport di Indonesia, Tencent menggunakan strategi seperti lokalisasi game dengan menambahkan opsi pilihan bahasa Indonesia dan juga memasukkan karakter Gundala di dalam game dan menggandeng perusahaan lokal Indonesia seperti Telkomsel untuk kolaborasi di mana Tencent menghadirkan Honor of Kings di game Corner Grapari. Lalu Tencent dan HOK juga melakukan kolaborasi dengan drama Tiongkok yang berjudul You Are My Glory untuk menaikkan popularitas HOK yang dibintangi oleh salah satu aktris ternama dari Tiongkok yaitu Dilara Badul Murad. Lalu branding place and destination. PUBG Mobile Indonesia dan Kemenparekraf memiliki visi yang sama untuk mempromosikan keindahan destinasi Indonesia. Langkah ini ditunjukkan dengan perilisan map yang terinspirasi dari keindahan Indonesia yaitu map Nusa. PUBG juga merilis sebuah map yaitu Rondo uh, dan juga mempromosikan destinasi lewat game yang dikembangkan uh, untuk menarik peminat atau kompetisi menarik peminat dari komunitas atau publik melalui kompetisi atau turnamen e-sport internasional. Kejuaraan seperti KPL dan yang atau Kings Pro League dari game Honor of Kings telah berhasil menyediakan lapangan kerja yang mencapai angka 100.000 menurut laporan China Audio and Digital Publishing Association. Bahkan Grand Final yang berlokasi di Beijing diperkirakan menghasilkan 300 juta yuan dalam manfaat ekonomi secara langsung dan 650 juta yuan dalam manfaat ekonomi tidak langsung. Lalu Tiongkok juga dan Tencent juga mengadakan beberapa kejuaraan internasional lain yaitu League of Legends Worlds 2025 yang merupakan ketiga kalinya Tiongkok menjadi tuan rumah dalam kejuaraan internasional ini sejak tahun 2017 dan juga tahun 2020. Lalu juga terdapat VCT Master Shanghai yang merupakan turnamen dari Valorant yang yang Shanghai juga menjadi tuan rumah dari kejuaraan internasional ini. Indonesia juga menjadi tuan rumah dalam beberapa peralatan kejuaraan internasional yang dilakukan oleh Tencent seperti dalam PUBG Mobile Global Championship atau PMGC 2022 yang grand finalnya diadakan di Jakarta, Indonesia. Lalu PMSL 2025 atau PUBG Mobile Super League Southeast Asia yang diadakan di Jakarta. Begitu juga dengan Honor of Kings Championship yang merupakan kejuaraan internasional dari HOK yang juga diadakan di Jakarta di tahun 2024. Keterlibatan dalam budaya diplomasi. Tencent merilis beberapa event atau acara yang berkaitan dengan kultur atau budaya dari Tiongkok Indonesia seperti perayaan Ramadan, perayaan hari raya besar seperti Idul Fitri, Hari Raya Imlek, dan lain-lain. Tencent Tencent juga memasukkan beberapa elemen atau konten yang berisi budaya memiliki hubungan terbalik antara Tencent dan komunitas mereka di Indonesia seperti lokalisasi game dan memasukkan bahasa Indonesia ke dalam game dan memasukkan karakter Gundala. PUBG juga berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk merilis map Nusa. Lalu melalui update Mountain Sanctum, PUBG dan Tencent juga
merilis infrastruktur bangunan yang khas dengan bangunan tradisional Tiongkok dan juga membawakan hutan bambu yang didiami oleh panda. Panda dan bambu sendiri juga sangat identik dengan nilai dari Tiongkok. PUBG juga memiliki map Rondo yang memiliki infrastruktur tradisional Tiongkok dan nama-nama tempat seperti Luoxing, Jiaotin, Tinlong Garden, Rinjiang, dan Yulin. Hampir semua karakter dari game Honor of Kings diciptakan berdasarkan sejarah dan juga nama-nama atau mitologi Tiongkok seperti Zhang Fei, Liu Bei, Guan Yu, Lu Ban, Zhao Yun, ataupun Wukong. Untuk memperkenalkan Indonesia, budaya Indonesia, Honor of Kings juga merilis skin skin dari hero mereka yaitu Lam yang bertemakan dengan budaya silat. Lalu Honor of Kings juga memiliki rencana untuk merilis sebuah hero atau karakter yang dengan tema lokal Indonesia pada tahun 2025 yang dinamai dengan Garuda Kageswara. Lalu investasi. Tencent Cloud berkolaborasi dengan Gox yang merupakan platform streaming video game Indonesia. Tencent juga mengadakan Tencent Cloud Day di Indonesia dan juga membangun data center ketiga di Indonesia yang merupakan bagian dari rencana investasi Tencent yang bernilai sekitar 500 juta US dollar atau 7,8 triliun rupiah untuk infrastruktur dan sumber daya di Indonesia hingga 2030. Lalu Gameset 2024. Gameset 2024 merupakan kompetisi game developer terbesar di Indonesia yang terbuka untuk semua game developer dan juga platform. Lalu corporate social responsibility. Tencent juga berkomitmen untuk turut mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tempat mereka beroperasi dengan strategi CSR Tencent. Tencent bersama League of Legends Wild Rift menyelenggarakan charity fun match bersama dengan Human Initiative yang disiarkan secara live streaming pada platform YouTube Wild Rift Indonesia dan berdonasi sebesar 1 juta rupiah untuk Home Children Center yang merupakan program Human Initiative yang berfokus untuk perlindungan anak. Lalu PUBG juga memberikan bantuan dana sebesar 80 juta kepada Indonesian Cancer Information and Support Center Association atau CISC untuk penanggulangan kanker serviks. Lalu PUBG Mobile juga melakukan kegiatan seperti Running Challenge for the Nation untuk dengan direct relief untuk penanggulangan wabah pandemi COVID 2019. Lalu PUBG Mobile juga menunjukkan kepedulian mereka terhadap lingkungan lewat gerakan Fight for the Amazon dan meluncurkan inisiatif Play for Green. Honor of Kings juga mengadakan gerakan seperti charity match yang mengundang influencer untuk acara Soundfest 2024 yang menyalurkan bantuan kepada atlet PON. Honor of Kings juga meluncurkan charity live dengan streaming bersama Hawk jadi pahlawan untuk mengumpulkan dana sumbangan untuk Yayasan Sahabat Veteran dan Sahabat Anak. Dalam mengadakan gerakan peduli lingkungan, Honor of Kings meluncurkan Protect Nature, Protect All Life yang merupakan bagian Green Game Jam 2025 dan diadakan oleh Playing for the Planet. Kesimpulannya, berdasarkan hasil dari penelitian bab 5 penutup yaitu kesimpulannya, dalam penelitian ini uh, dapat disimpulkan bahwa Tencent Games yang merupakan perusahaan multinasional Tiongkok telah melakukan berbagai langkahnya untuk menjalankan peran mereka sebagai aktor korporat diplomasi Tiongkok di Indonesia yang bermula dari kebijakan Internet Plus pada tahun 2015. Melalui game yang dikembangkan oleh Tencent seperti PUBG Mobile dan Honor of Kings, Tencent memainkan peran mereka sebagai aktor korporat diplomasi melalui berbagai cara tadi seperti adanya diplomasi budaya, investasi, dengan melakukan kegiatan CSR atau Corporate Social Responsibility, dengan melakukan branding dan lain dan juga
dan juga memasukkan berbagai konten-konten budaya. Lalu saran yang bisa kalian penulis adalah topik yang membahas tentang Tencent untuk saat ini masih tidak terlalu masih agak susah untuk ditemukan. Jadi bagi penelitian berikutnya mungkin akan sedikit kesulitan untuk mencari data yang valid. Namun di sisi lain jika berhasil menemukan data dan membaca lebih dalam dalam soal Tencent, maka kita dapat melihat bahwa peran Tencent sebagai sebuah aktor atau perusahaan multinasional sangat besar dan menarik untuk dibahas. Sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.